Gini Pak, orang bertobat itu beda-beda levelnya. Kalau tobatnya orang yang awam, orang yang biasa-biasa saja, dia akan bertobat karena satu, meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Ya, kalau orang awam, orang biasa-biasa, ketika misalnya dia tinggalkan satu kewajiban, katakanlah ada satu salat 5 waktu dia tinggalkan, dia merasa berdosa karena meninggalkan kewajiban, maka dia akan bertaubat. Atau ada yang Allah haramkan, kemudian dia lakukan itu. Allah mengharamkan berdusta, terus dia berdusta, maka dia akan bertaubat kepada Allah. Kan seperti itu. Itu orang awam. Kalau orang khawas, dia akan bertobat kepada Allah bukan hanya karena meninggalkan yang wajib, dan bukan hanya karena melakukan yang haram, tapi dia akan bertobat kepada Allah karena meninggalkan yang sunnah atau melakukan yang makruh. Jadi sebetulnya yang ditinggalkan ini Pak, bukan kewajiban, sehingga sebetulnya tidak berdosa secara fikihnya. Tapi bagi orang khawas, meskipun bukan kewajiban, karena dia telah meninggalkan amalan sunnah, maka itu akan membuat dia merasa menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepadanya. Mestinya dia salat duha, terus dia tidak salat duha. Memang tidak berdosa Pak kalau tidak salat duha. Tapi bagi orang khawas, pada saat dia meninggalkan salat duha, padahal ada kesempatan baginya untuk salat duha, maka dia akan bertaubat kepada Allah atas kelalaiannya, atau melakukan sesuatu yang makruh. Kan ada banyak Pak perbuatan yang dilarang, tapi larangannya bukan larangan haram, larangan makruh. Misalnya makan, minum sambil berdiri, kan dilarang itu oleh Nabi, tapi larangannya bukan larangan haram, larangan makruh. Kalau dilanggar tidak berdosa secara fikih. Tapi bagi orang khawas, meskipun tidak diharamkan, dia akan merasa, kok Allah tidak suka perbuatan ini meskipun tidak haram, kenapa saya lakukan? Maka dia akan bertaubat kepada Allah. Lebih-lebih lagi kalau orang yang lebih khusus lagi, ya, khawasul khawas, dia akan bertobat karena melakukan perbuatan yang mubah, bukan perbuatan makruh Pak yang dilakukan ini, lebih-lebih yang haram, bukan, perbuatan mubah yang dia lakukan. Terus kenapa dia bertobat? Padahal yang dilakukan itu sesuatu yang mubah. Dia akan bertobat karena disebabkan melakukan perbuatan yang mubah tersebut membuat dia teralihkan dari perbuatan yang lebih bermanfaat. Seharusnya ada yang lebih bermanfaat yang bisa dia lakukan, tapi malah dia memilih untuk melakukan perbuatan lain, meskipun perbuatan lain itu hukumnya mubah. Maka itu akan membuat dia merasa perlu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini dalam hidup kan susah menghindari hal-hal yang semacam itu. Boleh jadi kalau melakukan yang haram, insya Allah lah bisa kita upayakan diri kita tidak melakukan yang haram. Kita bisa mengupayakan supaya tidak meninggalkan yang wajib. Tapi kalau level 2 meninggalkan yang sunnah, kan banyak amalan sunnah kita tinggalkan. Mungkin ada amalan makruh yang kita lakukan, lebih-lebih amalan mubah yang kita lakukan yang membuat kita teralihkan dari yang lebih bermanfaat. Nah, itu membuat kita merasa akan selalu perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiap malam pun kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kesalahan itu ada yang kita lakukan sengaja, ada yang dilakukan tidak sengaja, ada juga dosa yang kita tahu, ya, secara pasti ini dosa. Ada juga yang kalau di doa itu disebut yang saya tidak tahu, artinya dosa yang pasti akan hati.